Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bisa belajar lagi dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fikih dan alhamdulillah kita sudah sampai bab yang ketiga, yakni dengan tema bersuci dari najis. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan pelajaran, mari kita membaca doa dulu. Semoga dalam belajar kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pagi hari ini dengan suasana yang sangat gembira ini, marilah kita sambut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar pelajaran fikih bersuci dari najis. Anak coba dibuka pada halaman 51 ya. Di sini diterangkan bahwasanya bersuci dari najis. Kenapa kita harus bersuci anak-anak? Karena sebelum melaksanakan sholat kita harus dalam keadaan suci, baik dari hadas maupun dari najis. Sekarang pengertian najis itu apa anak-anak? Najis adalah kotoran atau perkara yang kotor, itu dinamakan najis. Nah, banyak najis di sekitar kita. Ada najis dari buang air kecil dan buang air besar. Kalau kita pipis itu namanya apa anak-anak? Namanya najis. Jadi tidak boleh dibuat mainan kalau waktu kita kencing. Tidak boleh dibuat permainan karena itu merupakan najis ya. Siapa yang bisa bermain pada waktu kencing? Nah, jangan diulangi lagi. Itu tidak boleh karena namanya najis ya anak-anak ya. Kemudian ada najis dari kotoran atau binatang ya. Dari kotoran manusia maupun binatang itu juga dinamakan najis. Contohnya yang paling kecil ada kotorannya cicak di meja kita. Itu namanya apa? Namanya najis. Nah, bagaimana hukumnya orang yang terkena najis? Orang yang terkena najis harus segera bersuci atau disucikan. Tempat yang terkena najis harus segera disucikan. Coba lihat anak-anak pada gambar halaman 47. Halaman pertama itu 47. Ada anak laki-laki dan perempuan sedang mengepel karena membersihkan tempatnya dari najis. Anak-anak biasa enggak membersihkan tempat tanah? Harus dibersihkan sendiri ya. Kalau siapa yang melihat kotoran harus segera diambil dan disucikan atau dibersihkan. Anak-anak, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi, kita harus ketahui bahwa setiap orang muslim itu pasti suka hidup bersih. Karena apa?
kebersihan sebagian dari iman, baik dari bersih badan, pakaian, dan tempat ibadah yang ada di rumah maupun di musola maupun di masjid. Ketika kita mau sholat harus dalam keadaan bersih dan suci. Nah, itu yang harus kita lakukan. Pertama, harus menjaga kesucian supaya apa? Hidup kita menjadi sehat. Orang yang menjaga kebersihan pasti akan terasa nyaman hidupnya. Karena apa? Terhindar dari bau-bau yang tidak sedap, bisa terhindar dari benda-benda yang kotor. Karena itu kita wajib menjaga kebersihan badan dan tempat tinggal kita. Jangan sampai banyak sampah, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Karena itu membuat nanti kita akan sakit anak-anak ya. Maka dari itu kita harus membersihkannya. Di sini akan Bapak terangkan tentang pengertian najis. Nah, najis itu apa sih? Pengertian najis tadi sudah saya jelaskan. Namanya najis adalah kotoran. Nah, anak-anak, maka dari itu kita harus bisa menjaga kebersihan dari najis dan hadas. Nanti kalau kita terkena najis, maka harus sudah bisa untuk membersihkan sendiri, baik pakaian maupun tempat tinggal dan tubuh kita. Jika terkena najis, maka segeralah dibersihin. Supaya apa? Supaya kita tidak terjangkit penyakit. Kalau badan kita bersih, tubuh kita juga sehat. Maka dari itu anak-anak, kita harus setiap hari menjaga kebersihan supaya tidak terkena najis. Anak-anak, untuk pelajaran pengertian tentang najis sampai di sini dulu, dan untuk pertemuan besok kita akan membahas tentang cara-cara membersihkan najis dan macam-macam najis ya. Sampai di sini dulu tentang najis, dan kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.